إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa untuk selalu mensyukuri atas pelimpahan rahmat dan hidayah Allah, khususnya nikmat-nikmat dan Islam yang masih lekat dalam hati kita masing-masing, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semoga kedua nikmat yaitu nikmat iman dan Islam itu akan selalu kita pegang, akan selalu hadir dalam hati kita sehingga kita hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita juga limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabat dan kepada kita semuanya selaku penerus risalah dan perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula khatib mengajak pada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah
Sekecil apapun perintah Allah, maka wajib kita laksanakan, wajib kita lakukan. Dan mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jauhi. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ada hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua orang yang meminta kepadaku, semua orang yang berdoa kepadaku. Asal dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah kita melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepada kata Allah, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, kadang-kadang kita selalu bertanya-tanya, kenapa bertahun-tahun aku telah berdoa kepada Allah, tetapi Allah belum sampai detik ini belum mengabulkan doa-doa. Kadang itu yang sering muncul dalam hati kita. Kita sudah berdoa bersungguh-sungguh. Hadirin jemaah rahimakumullah, tetapi tidak ada satupun doa-doa yang sudah kita minta kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berjanji bahwa aku dekat dan aku akan mengabulkan. Mungkin ini yang perlu kita perhatikan bersama. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Hayatul Qulub, yaitu kehidupan hati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Dhahir Abu-Syam, bahwa dikisahkan dalam kitab Hayatul Qulub ini ada seorang ulama besar yang hidup di kota Basrah, Irak, yang hidup pada tahun 783 Masehi. Pada suatu saat ulama besar ini yang bernama Ibrahim bin Adham, atau orang-orang menjulukinya Abu Ishaq, pergi ke pasar berjalan-jalan. Dan tatkala Abu Ishaq ini terlihat oleh masyarakat Basrah pada saat itu, maka berkerumunlah masyarakat Basrah mengelilingi beliau. Tentunya motifnya berlain-lain. Ada mungkin hanya melihat wajah, ingin melihat wajah seorang ulama, atau hanya ingin ikut-ikutan, atau mungkin dalam hatinya ingin ngalap berkah istilah. Maka muncullah pertanyaan dari salah satu masyarakat Basrah pada saat itu. Ya Aba Ishaq, qila anna Allah yastajibu kulla du'a. Wahai Abu Ishaq, telah dikatakan bahwa Allah mengabulkan segala doa-doa. Maka terbelalaklah mendengar pertanyaan salah satu masyarakat Basrah pada saat itu. Maka dikatakanlah oleh Abu Ishaq, ma taqulukum fi asrati asya. Hati kalian telah mati dalam 10 perkara. Bagaimana yustajabu doakum? Bagaimana doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hati kalian mati dalam 10 perkara. Apakah 10 perkara itu? Maka sebutkanlah pada Abu Ishaq
pertama yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, araftumullah taala wa lam tu'addu haqqah. Kalian mengetahui Allah, kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi hak Allah, yaitu untuk kita sembah. Padahal Allah sudah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, untuk beribadah kepada-Ku. Tetapi bagaimana kita sibuk dengan dunia kita sibuk untuk mencari dunia, kita lupakan Allah yang sudah menciptakan kita. Kita meninggalkan Allah. Pada segala karunia rezeki Allah yang memberikan kita, bukan karena usaha kita. Mungkin itu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, tetapi kita tidak pernah melaksanakan apa yang dimintakan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Kemudian yang kedua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Qur'an tetapi kalian tidak melakukan apa yang terdapat dalam isi Al-Qur'an itu. Kita hanya membaca Al-Qur'an. Walaupun membaca Al-Qur'an itu sudah mendapatkan pahala, tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an tidak tahu makna dari isi Al-Qur'an, maka kita akan tidak sulit memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit akan memberi perubahan dalam diri kita. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita, pegangan hidup bagi kita. Dan kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak tahu isi dari Al-Quran itu, dan kita tidak mau melaksanakan isi dari Al-Quran, maka kata Abu Ishaq, inilah yang menyebabkan kita hanya membaca Al-Quran tidak tahu isi dan tidak mengamalkan isi Al-Quran, sehingga menyebabkan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Yang ketiga yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku cinta pada Rasulullah SAW, wa taraktum sunnatah, tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Betapa banyak Rasulullah merupakan Rasul Allah dan yang terbaik bagi kita semuanya, dan kita hanya mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita laksanakan perintah-perintah Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya kita memperingati kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal, tetapi kita banyak akan sering meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lantas mana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Hadirin jemaah itulah yang harus kita lakukan. Dan kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka sunnah-sunnahnya harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idda'aitum adawat syaitan wa taqtumu wa wafaqtum. Kalian mengaku bahwa syaitan adalah musuh, wa taqtumu, tetapi kalian secara tidak sadar taat kepadanya dan sepakat dengannya. Padahal Allah mengatakan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini peringatan Allah kepada kita, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kadang-kadang kita mengikuti langkah-langkah syaitan, bahkan kita sepakat dan setuju dengan syaitan secara tidak sadar. Oleh karena itu, segala bentuk maksiatan yang kita lakukan, segala dosa yang kita lakukan, berarti kita telah taat dan patuh kepada syaitan. Oleh karena itu, kalau kita menyatakan bahwa syaitan adalah musuh bagi kita, musuh yang nyata bagi kita, maka tinggallah segala ajakan-ajakan syaitan, segala bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengaku ingin masuk surga, tetapi kalian tidak melakukan sesuatu pun agar kita masuk ke dalamnya. Surga adalah hidangan kita, yang di dalamnya penuh kenikmatan, yang semuanya
kita ingin masuk ke dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil basar," bahwa surga itu tidak pernah didengar dengan telinga kita, tidak pernah terlihat keindahannya dengan mata kita, tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hati kita betapa dahsyatnya surga itu, dan semua dari kita menginginkan untuk masuk surga. Tetapi sering kita tidak pernah berusaha untuk melakukan apa yang menyebabkan kita masuk dalam surga. Kemudian yang keenam, "Itta'antum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum." Kita mengakui ingin selamat dari siksa api neraka. "Wa ramaitum fiha anfusakum," tetapi kalian lemparkan diri kalian ke dalamnya. Kenapa? Karena kita selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Selalu kita melanggar perintah-perintah Allah. Dan kita selalu melakukan larangan-larangan Allah. Itulah yang menyebabkan kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita lemparkan diri kita sendiri ke dalam neraka Allah. Padahal kita sudah menyatakan kita tidak ingin masuk ke dalam neraka yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin itu yang menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, "Qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu." Kalian mengatakan bahwa mati adalah hak, benar adanya, yang pasti hadir pada setiap insan yang bernyawa. Wa lam tasta'iddu lahu, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit salas," yang akan mengikuti mayit ada tiga: ahluhu wa maluhu wa amal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'u usnani, ahluhu wa maluhu, yang akan pulang adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya satu, yaitu amal, yaitu amal perbuatannya. Oleh karena itu, manakala kita meyakini bahwa kematian itu akan hadir, akan menghampiri kita, maka nasta'idzulah, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kita harus memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian itu, sehingga kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Istaqaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyubi anfusikum." Kita sering disibukkan dengan mengorek-ngorek aib saudara kita, tetapi kita sulit untuk mencari aib kita sendiri. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di ufuk mata tidak tampak. Itulah pepatah. Sekecil apapun ciri aib orang lain pasti akan terlihat, tetapi sebesar apapun aib dan ciri yang ada dalam diri kita, sering kita tidak tahu. Kekurangan yang ada dalam diri kita tidak tahu, maka kita disibukkan untuk mencari aib kekurangan orang lain. Itulah yang sering kita lakukan. Oleh karena itu tinggalkan. Tuba liman sabalahu aibu an uyubina. Beruntunglah orang yang sibuk mencari aibnya diri sendiri daripada dia sibuk mencari aib orang lain. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kesembilan, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq, "Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah." Kalian makan nikmat Tuhanmu, tetapi kalian tidak mau mensyukuri nikmat itu. Hadirin jamaah rahimahullah, kita berusaha mencari karunia Allah, mencari rezeki, kita bekerja berkeras-keras, banting tulang, keras keringat, berangkat pagi pulang malam, dan kita dilimpahkan nikmat yang besar oleh Allah SWT, tetapi kita lupa, tidak bersyukur kepada Allah SWT. Punya anak yang tampan-tampan, istri yang cantik, harta yang melimpah, tetapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Kita melupakan siapa yang memberi kepada rezeki kepada kita, Allah lah. Oleh
segala nikmat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Karena janji Allah, manakala kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmat itu. Bahkan ancaman Allah dalam sebuah hadis seperti "Lam yashkur bi ni'mati", barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, "Walam yashkur ala balai", dan barang siapa yang tidak mau sabar atas bala musibah yang aku timpakan, "Wal yahrud min tahti samai", kata Allah, maka keluarlah kalian dari kolong langitku, kata Allah, "Wal yatruk rabban siwaya", maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Inilah ancaman bagi orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dafantum mautakum wa lam ya'tabiru bihim", kalian mengubur mayit tetapi kalian tidak mau mengambil pelajaran. Sering kita tatkala ada saudara kita, tetangga kita, teman kita meninggal dunia dan kita menguburkannya, bahkan dari memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, lalu kita menguburkannya, dan kita tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Tatkala ada saudara kita muslim yang meninggal dunia, seharusnya kita mengambil pelajaran bahwa tatkala kita memandikan saudara kita yang meninggal, bahwa suatu saat kita yang akan dimandikan. Tatkala kita dikafan, tatkala kita mengafani saudara kita yang meninggal, suatu saat kita yang akan dikafan. Tatkala kita menyolati saudara kita yang meninggal, suatu saat kita yang akan disolat. Tatkala kita menguburkan saudara kita yang meninggal, suatu saat kita yang akan masuk ke dalam liang. Itulah yang harus kita belajar, sehingga kita akan menyadarkan kita. Kalau kita mengambil pelajaran, maka kita akan sadar bahwa dunia ini hanya sementara, dan kita akan berusaha untuk membawa bekal yang banyak menghadapi kematian ini. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah pesan Abu Ishaq Ibrahim bin Adham pada penduduk Basrah pada saat itu, yang mengatakan, "Kenapa doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah?" Itulah pesan Abu Ishaq. Mungkin salah satu dari 10 itu tidak kita lakukan, sehingga menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abu Ishaq ini dapat kita lakukan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Masyarakat muslimin jamaah rahimahullah, kembali kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya akan menyelamatkan kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis Jumat ini jadi hamba-hamba yang bersyukur alhamdulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa akhlisana wa ta'budana wa tammin taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma fa'al wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal riba wal zina wal zalazil wal syada'id wal imtihan ma dhahara minha wa ma batana an balinna hada iblis khassa wa buldan muslimin anna innaka la kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.